Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'. Baiklah, saya Abdurrahman Aldani, mahasiswa kelas IATD angkatan 2024, ingin menjawab beberapa pertanyaan mata kuliah akidah akhlak. Yang pertama yaitu apa pentingnya akhlak bagi seseorang manusia. Akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, antara lain yang pertama yaitu pembentukan karakter. Akhlak membentuk karakter dan kepribadian seseorang yang mencerminkan nilai-nilai moral seseorang. Yang kedua, interaksi sosial. Akhlak yang baik mempengaruhi secara seseorang berinteraksi dengan orang lain, menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghormati. Berikutnya yaitu peningkatan kualitas hidup. Akhlak yang baik membawa kedamaian, kejujuran dan keadilan dalam kehidupan. Selanjutnya, penentu kehidupan akhirat. Dalam perspektif agama, akhlak yang baik menjadi salah satu faktor penentu keselamatan untuk orang ke depannya. Pertanyaan berikutnya, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari akhlak pribadi Nabi Adam, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Sulaiman dan Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, kepribadian akhlak Nabi Adam alaihi salam. Pelajaran yang kita dapat ambil dari akhlak Nabi Adam alaihi salam yang ada dua. Yang pertama yaitu tentang kesabarannya dan taubatnya. Kesabaran Nabi Adam dalam menghadapi cobaan ketika diturunkan ke muka bumi, dengan bertaubatnya ketika melakukan kesalahan atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam segera bertaubat dan memohon ampunan yang mengerjakan pentingnya taubat dan penyesalan atas kesalahannya. Kedua, kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada dua pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu ketaatan. Ketaatan mutlak kepada Allah seperti yang ditunjukkan dalam perintah penyembelihan anaknya Ismail alaihissalam. Berikutnya pengorbanan. Kesediaan untuk berkorban demi perintah Allah yang menunjukkan keimanan yang kuat. Berikutnya Nabi Ismail alaihissalam. Pelajaran yang dapat kita ambil dari akhlaknya Nabi Ismail alaihissalam ada dua, yaitu ketaatan dan kesabaran. Kepatuhan dan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala seperti dalam kisah penyembelihan Ismail alaihissalam. Yang kedua, kesabaran. Kesabaran yang menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup. Berikutnya, pelajaran yang dapat kita ambil dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama yaitu keadilan. Dalam menjalankan perintah, Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang adil. Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan memerintahkan rakyatnya. Yang kedua, yang terakhir yaitu pelajaran yang dapat kita ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu amanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan Al-Amin, yaitu terpercaya, menunjukkan integritas dan kejujuran. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang kepada umat manusia termasuk kepada musuh-musuhnya menunjukkan akhlak yang mulia. Berikutnya, sabar dan tegas. Kesabaran yang menghadapi cobaan dan ketegasan dalam menegakkan kesabaran. Pertanyaan berikutnya adalah, adakah manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini tanpa akhlak yang baik? Secara umum, setiap manusia memiliki potensi untuk memiliki akhlak yang baik. Namun, ada individu yang mungkin tidak menunjukkan akhlak yang baik karena berbagai faktor seperti lingkungan, pendidikan, pengaruh negatif. Namun ini bukan berarti mereka tidak bisa merubah atau memperbaiki akhlaknya. Dengan bimbingan, pendidikan dan usaha yang tepat, akhlak seseorang bisa diperbaiki. Berikutnya, kenapa manusia ada yang memiliki akhlak yang baik, ada juga akhlak yang tidak baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak seseorang adalah lingkungan. Lingkungan tempat seorang tumbuh dan berkembang mempermainkan peran manusia untuk membentuk akhlaknya. Lingkungan yang positif dan mendukung akan cenderung menghasilkan akhlak yang baik. Yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan agama dan moral yang diberikan sejak kecil membentuk akhlak yang baik. Kurangnya pendidikan moral dapat mengarahkan pada akhlak yang buruk. Selanjutnya itu pergaulan. Teman dan pergaulan juga mempengaruhi akhlak. Bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik dan membantu seseorang mempertahankan akhlaknya. Selanjutnya itu pengaruh media. Media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap akhlak.
konten yang negatif atau tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dapat merusak akhlak. Berikutnya yaitu kepribadian. Sifat dasar atau kepribadian individu juga berperan dalam membentuk akhlaknya. Mungkin cukup sekian dari beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.